Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang dibintangi oleh Jackie Chan, yang mana film ini menceritakan tentang seorang pensiunan pasukan khusus yang bertekad untuk membalas dendam terhadap pelaku pembunuhan putri tersayangnya. Tanpa banyak itu di awal, kita langsung gaskeun saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Kwan sedang menjemput putrinya yang baru saja pulang sekolah. Saat di dalam mobil, putrinya menunjukkan sebuah toko pakaian yang ingin dia kunjungi untuk membeli sebuah gaun yang stoknya tinggal sedikit. Sesampainya di depan toko tersebut, putrinya Kwan melihat banyak orang yang masuk ke toko tersebut. Putrinya Kwan yang melihat itu dengan tergesa-gesa langsung masuk ke toko tersebut karena takut kehabisan stok. Bahkan sampai menyenggol tukang ojek pengkolan yang ada di sana. Saat Kwan mau memarkirkan mobilnya, ternyata ada pengemudi lain yang mencoba memarkirkan mobil juga di sana. Hingga terjadilah insiden kecil. Saat orang tersebut hendak mengajar Kwan, tiba-tiba sebuah bom meledak di dekat mereka. Beruntungnya Kwan sendiri masih bisa selamat walaupun dengan luka yang cukup parah. Dengan dada yak-dagan, Kwan berjalan masuk ke dalam toko untuk mengecek keadaan putrinya. Adegan berpindah kepada sebuah kantor berita. Seorang karyawan bernama Ian menerima telepon dari orang yang tak dikenal. Di sana orang itu bilang kalau telah terjadi pengeboman dan yang meledakannya adalah organisasi autentik IRA atau pasukan khusus dari Irlandia. Si penelepon memberikan kata sandi yaitu Phoenix. Dan mengancam kalau pengeboman akan terus berlanjut jika pemerintah Inggris bersikeras mendukung penjajahan terhadap Irlandia. Ian yang mendengar itu segera melapor kepada atasannya. Kemudian atasannya ini langsung menyuruh semua bawahannya untuk mencari tahu apa itu organisasi autentik IRA. Ian segera bergegas pergi ke TKP guna meliput kejadian di sana. Di sana banyak orang yang terluka dan tewas. Bahkan di sana terlihat Kwan meratapi dan memeluk putrinya yang ternyata sudah tidak bernyawa. Di sebuah apartemen terlihat beberapa pria sedang menyaksikan berita pengeboman yang baru saja terjadi. Hingga seorang pria yang baru saja datang bertanya berapa jumlah korbannya. Diketahui bahwa jumlah korbannya 12 orang meninggal dan 36 terluka. Hingga salah satu pria menyarankan untuk segera pindah dari sana. Namun hal itu ditolak oleh bosnya karena pengawasan ke orang Irlandia pasti sangat ketat dan hanya tempat ini yang dirasa aman. Diketahui kalau pria-pria ini adalah pelaku pengeboman yang baru saja terjadi. Di sisi lain ada seorang pria bernama Liam. Ia adalah seorang perdana menteri dari Irlandia dan juga anggota sekaligus salah satu pimpinan organisasi autentik Irlandia. Namun saat ini Liam terjun ke politik untuk menjaga perjanjian damai antara Inggris dan Irlandia. Setelah mendapatkan telepon dan kabar tentang pengeboman itu, sepertinya Liam tahu siapa saja yang telah melakukan pengeboman itu. Di saat yang bersamaan di sebuah restoran, terlihat Kwan masih sedih dan belum bisa menerima kenyataan kalau putrinya sudah meninggal. Ditambah lagi pelaku pengeboman itu masih belum bisa ditemukan. Kwan sampai datang ke kantor kepolisian dan rela memberikan sejumlah uang agar pihak polisi memberitahukan nama pelaku pengeboman itu. Namun di sini polisi menolak dan menyuruh Kwan untuk tetap bersabar karena proses penyelidikan masih terus dilanjutkan. Hingga Kwan pun pulang tanpa hasil. Saat di rumah ketika sedang menyelidiki secara pribadi lewat internet tentang organisasi autentik IRA, tiba-tiba di televisi ada sebuah wawancara dengan Liam. Saat host di acara tersebut bertanya tentang pengeboman yang dilakukan IRA, Liam menjawab kalau pelaku pengeboman itu mungkin saja dilakukan oleh anggotanya yang berkhianat dan membelot untuk menghancurkan perjanjian damai antara Inggris dan Irlandia. Karena saat ini organisasi autentik IRA lebih menginginkan perubahan lewat jalur damai dan legal. Melihat dan mendengar hal itu, Kwan berpikir mungkin Liam tahu siapa pelaku pengeboman yang telah menewaskan putrinya. Kwan menelepon ke kantor Liam dan bertanya perihal tersebut. Dengan tegas Liam menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa dan segera mematikan teleponnya. Mendengar jawaban Liam,
Kuan merasa sangat kesal dan bertekad untuk membalas dendam dan mencari pelaku yang menewaskan putrinya itu seorang diri. Sebelum Kuan pergi, Kuan menitipkan restoran miliknya kepada sahabatnya. Karena Kuan tidak tahu ia akan pulang dengan selamat atau tidak. Singkat cerita, Kuan pergi dari Inggris ke Irlandia. Setelah mendapatkan kosan untuk Kuan tinggali, Kuan datang ke kantor Liam. Di sana ia langsung diusir, namun kemudian Liam keluar dan mengizinkan Kuan untuk masuk. Di sana keinginan Kuan hanya satu, yaitu ingin Liam menyebutkan satu nama pelaku pengoboman yang telah menewaskan putrinya. Dengan tegas Liam menjawab kalau ia tidak tahu siapa orangnya. Namun Kuan kekeh kalau Liam pasti mengetahui hal tersebut, dan sebelum Kuan pergi, Kuan berkata kalau Liam akan berubah pikiran dan mengatakan siapa orangnya. Sebelum keluar dari kantor Liam, Kuan pergi ke toilet. Di dalam toilet, ternyata Kuan membuat sebuah bom rakitan. Hingga sesaat setelah Kuan keluar dari kantor Liam, bom itu meledak. Ledakan itu membuat semua orang yang berada di kantor tersebut terkejut. Di sana tidak ada yang terluka, dan ternyata Kuan memang tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun. Melainkan maksud Kuan meledakan bom itu adalah untuk menekan Liam agar segera memberitahukan nama pelaku anggota IRA yang telah melakukan pengoboman kemarin. Mengingat Liam sebagai salah satu petinggi organisasi IRA, pasti Liam mengetahui siapa pelakunya. Tidak berselang lama, Kuan menelepon Liam hanya untuk mengatakan, "Give me the names." Are you out of your fucking tree? Setelah itu, Kuan kembali ke kamar kosnya dan mulai membuat bom lagi. Di sisi lain, saat dua anak buah Liam hendak pergi, mereka dikejutkan dengan tali yang ada di pengisian bensinnya. Dan saat anak buah Liam mengeceknya, ternyata hanya sepotong kertas yang bertuliskan names, bukan bom. Yang jelas itu bagian dari ancaman Kuan. Liam yang berhasil mengetahui keberadaan Kuan, langsung menyuruh anak buahnya untuk menyergapnya. Kuan yang menyadari hal itu segera mencari jalan untuk kabur, namun naas anak buah Liam cukup cekap dan cakap. Hingga terjadilah pertarungan antara satu orang tua melawan 4 pria berotot. Beruntungnya Kuan berhasil kabur dari mereka. Singkat cerita, Liam yang mendengar bahwa Kuan berhasil kabur, ia sangat marah. Bagaimana bisa 4 orang pria kekar kalah dengan 1 orang kakek-kakek? Tidak lama kemudian, keponakan Liam yang bernama Shan datang. Shan sendiri adalah mantan tentara Irlandia. Liam memberi tugas kepada Shan untuk datang menemui polisi yang ada di London dan mengklarifikasinya kalau yang melakukan pengeboman di London bukan orang-orang Liam, melainkan anggota IRA yang membelot dan berkhianat. SO-15? He needs to know the bombings aren't ours. Of course. Keesokan harinya, Kuan terus-menerus membuntuti kemanapun Liam pergi. Sampai saat Liam pergi menemui wanita selingkuhannya di restoran. Hingga saat selingkuhan Liam pergi ke toilet, Liam menerima pesan dari Kuan yang berisikan fotonya yang sedang berciuman tadi sambil menuliskan pesan, "Give me a name," atau berikan saya nama. Semenjak saat itu, Liam merasa tertekan karena terus-menerus diteror oleh Kuan. Yang mana Kuan terus-menerus meminta nama pelaku yang sudah menewaskan putrinya itu. Singkat cerita, Liam dan keluarganya pergi ke sebuah tempat terpencil guna mengamankan diri dari teror Kuan. Ternyata Kuan sendiri sudah mengetahui hal itu dan terus saja mengikutinya. Kemudian Kuan bersembunyi di dalam hutan dan terus memantau pergerakan Liam. Hingga pada malam harinya, Kuan dengan hati-hati masuk ke peternakan dan menaruh bom di sana. Setelah itu, Kuan segera pergi. Hingga bom itu pun meledak. Mendengar suara ledakan membuat semua penjaga termasuk Liam keluar dan melihat apa yang sedang terjadi. Dengan raut wajah ketakutan, Liam meminta asistennya untuk mendatangkan lebih banyak penjaga lagi. Hingga Liam sekarang menganggap kalau Kuan bukan orang yang sembarangan. Esok harinya, Liam menyuruh istrinya pergi dari tempat itu. Di saat yang bersamaan, terdengar suara ledakan yang tidak jauh dari rumahnya.
You're leaving. Liam dan para penjaga segera melihat apa yang sedang terjadi. Ternyata di sana ada seorang penjaga yang terluka akibat ledakan itu. Asisten Liam menganalisa kalau ledakan itu dipicu oleh bom yang dikendalikan dari jarak yang tidak terlalu jauh. Dan mereka langsung mengira orang tersebut bersembunyi di dalam hutan. Sementara Kwan yang sadar dirinya sudah ketahuan, segera bergegas masuk ke dalam hutan. Semua anak buah Liam mulai berpencar mencari Kwan. Akan tetapi karena Kwan sudah semalaman berada di hutan itu, Kwan sudah menyiapkan banyak jebakan. Satu persatu anak buah Liam terkena jebakan Kwan. Namun saat Kwan lengah, Kwan terkena tembakan di bahunya. Untungnya Kwan berhasil kabur dan bersembunyi di balik pohon. Singkat cerita, anak buah Liam melaporkan kepada Liam kalau mereka tidak berhasil menangkap Kwan. Liam segera menghubungi Shan untuk meminta bantuannya. Yang ternyata di sana Shan lagi nyusu bersama istrinya Liam. Mendapat telepon dari Liam, Shan mencoba menenangkan diri dan menjawab teleponnya. Liam meminta Shan untuk segera datang dan membantunya menangkap Kwan. Setelah mematikan telepon itu, istrinya Liam bercerita kalau ia sebenarnya sangat membenci Liam dikarenakan kakak istrinya yang juga seorang anggota IRA telah tewas dibunuh oleh pihak Inggris. Di sini bukannya membalaskan dendam pada pihak Inggris, Liam malah setuju dalam perjanjian damai antara Inggris dan Irlandia. Dan hal itulah yang membuat istrinya sangat kecewa dan benci terhadap Liam. Di sisi lain, Kwan yang sedang mencoba mengobati luka di bahunya, tiba-tiba terjatuh dan mengingat masa lalunya, yang mana dulu anak pertama dan istrinya dibunuh oleh perampok. Di sana Liam hanya bisa berhasil menyelamatkan satu putri bungsunya saja. Dan semenjak kejadian itu, hanya putri bungsunya lah satu-satunya harta milik Kwan. Dan sekarang anak itu sudah tewas oleh ledakan bom. Di sisi lain, Liam yang sedang mencari informasi siapa Kwan sebenarnya, menemukan fakta kalau ternyata Kwan adalah seorang mantan militer khusus yang pernah dilatih langsung oleh tim elit Amerika. Namun tak berselang lama, datanglah salah satu petinggi IRA yang bernama McGrath. McGrath langsung memarahi Liam karena IRA di bawah kepimimpinannya menjadi sangat lembek. Dan seakan Liam telah melupakan jasa para anggota IRA yang telah gugur sebelumnya. Look, we have an opportunity here, Liam. A few quiet words of encouragement would soothe the ranks. Kemudian saat Liam hendak beristirahat, tiba-tiba Kwan muncul dengan pistol yang ditodongkan tepat di kepala Liam. Bahkan Kwan sendiri memasang bom di badannya dan akan diledakkan jika Liam berani berteriak. Namun di sini Liam tetap kekeh kalau ia tidak tahu siapa pelaku pengeboman itu. Hingga Kwan memberikan waktu 1 kali 24 jam untuk Liam mencari tahu siapa nama anggota IRA yang telah menewaskan putrinya itu. 24 hours. Keesokan harinya, Shan tiba di tempat Liam. Setelah mereka bertemu, Shan langsung bergegas pergi untuk menangkap Kwan. Setelah Shan pergi, salah satu anak buah Liam melapor kalau dia melihat Shan telah berselingkuh dengan istrinya. Mendengar hal itu, Liam sangat kaget dan tak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba ada panggilan masuk dari kepolisian yang mengatakan kalau pelaku pengeboman waktu itu didalangi oleh teman Liam sendiri, yaitu McGrath, yang merupakan salah satu petinggi IRA juga. Pihak kepolisian Inggris mengancam Liam kalau di hari ini juga Liam harus bisa memberikan nama siapa saja yang terlibat pengeboman tersebut. Dan kalau tidak, maka Liam harus ikut mempertanggungjawabkan semuanya. Hingga Liam merasa sekarang kalau dirinya di ujung tanduk karena ditekan oleh berbagai pihak, salah satunya Kwan dan pihak kepolisian Inggris. Singkat cerita, Liam memanggil teman sekaligus salah satu petinggi IRA itu, yaitu McGrath, guna untuk menginterogasinya. Disitulah semua terbongkar kalau perempuan selingkuhan Liam adalah salah satu dari pembelot IRA. Liam juga memaksa McGrath untuk menulis semua nama pembelot organisasi IRA, yang ternyata istri Liam sendiri masuk ke dalam salah satunya. Dan istrinya Liam berselingkuh dengan Shan agar ia mengetahui kode rahasia Liam. Mengetahui semua itu, Liam menjadi sangat murka dan langsung menembak McGrath. Di dalam hutan, Shan berhasil menemukan tempat persembunyian Kwan. Saat Shan hendak mengeceknya, tiba-tiba Kwan datang dan mereka langsung berduel.
Kwon yang sebagai mantan militer khusus berhasil mengalahkan Sun. Pada malam harinya terlihat Sun yang sudah diikat tangan dan kakinya. Kwon di sana bilang kalau ia hanya ingin tahu siapa pelaku pengeboman yang telah menewaskan putrinya itu. Sun yang seorang tangan kanan Liam sekaligus anggota IRA tentu mengetahui nama pelaku pengeboman itu dan langsung memberitahunya kepada Kwon. Setelah itu mereka berbincang-bincang hingga pada akhirnya Kwon melepaskan Sun. Di balik itu, para polisi yang sudah mengetahui informasi tentang apartemen yang ditinggali para pelaku pengeboman itu, mereka langsung melakukan pengintaian di apartemen itu. Bahkan warga sipil sudah diamankan untuk tidak berada di dekat apartemen itu. Kamera pengintai dipasang di mana-mana untuk melihat kondisi sekitar. Bahkan kalau ada pergerakan yang mencurigakan, para sniper sudah bersiap untuk menembak mereka. Seketat apapun pengawasan para polisi, ternyata Kwon masih dapat menemukan celah untuk dirinya masuk secara diam-diam. Karena Kwon sendiri ingin membunuh orang-orang itu dengan tangannya. Hingga saat Kwon berhasil sampai di apartemen para pelaku, Kwon mendapatkan ide untuk masuk ke ruangan mereka dengan menyamar sebagai teknisi. Kwon yang didampingi ibu pemilik apartemen mencoba mengetuk kamar mereka. Hingga membuat mereka panik, tapi saat melihat bahwa yang mengetuk pintu adalah seorang teknisi, mereka mengizinkannya masuk. Saat masuk, Kwon melihat mereka dengan tatapan tajam. Karena ternyata merekalah pelaku pengeboman yang telah menewaskan anaknya. Yang selama ini Kwon cari-cari. Saat mereka meminta Kwon untuk menunjukkan isi tasnya, tiba-tiba keributan terjadi. Di sini Kwon berhasil menghabisi mereka dan hanya membiarkan satu orang perempuan dibiarkannya hidup. Para polisi yang sudah menyiapkan strategi 4-3-3 guruyuk mendobrak masuk. Tapi saat sampai di kamar para pelaku pengeboman itu, mereka kaget karena semuanya sudah mati dan hanya ada satu orang perempuan saja. Para polisi itu pun segera menginterogasi perempuan itu untuk menanyakan di mana target pengeboman selanjutnya. Dan ternyata bom itu sudah aktif dan terpasang di laptop seorang karyawan media yang bernama Ian. Yang kala itu ia sedang berada di bandara. Dan bomnya akan segera meledak dalam waktu 9 menit lagi. Seketika semua polisi panik dan segera menghubungi para polisi yang berada di bandara. Polisi yang bertugas di sana langsung mencari di mana laptop itu berada. Di tengah kerumunan, para polisi berlari sambil berteriak, "Ian, di mana Sia Ian?" Akan tetapi saat itu Ian sedang menggunakan headset. Jadi tidak bisa mendengar teriakan para polisi tersebut. Untungnya polisi berhasil menemukan Ian dan polisi itu segera mengambil laptopnya dan segera berlari. Untungnya laptop tersebut berhasil dilempar sebelum bom meledak. Setelah semua kejadian itu, Kwon pulang dengan perasaan yang sangat lega. Di akhir film terlihat Sun yang sedang menjalankan tugas dari Liam, yaitu membunuh istrinya. Kemudian ketika Liam sedang berada di rumah dan hendak beristirahat, tiba-tiba Kwon datang dan mengatakan kalau Liam juga harus bertanggung jawab. Kwon lalu menyebarkan foto perselingkuhan Liam yang artinya ketika foto itu disebar, maka reputasi Liam akan ikut hancur. Setelah itu Kwon pulang ke rumah dengan selamat. Di sisi lain, ketua polisi yang mengetahui kalau Kwon berhasil membunuh para pelaku pengeboman itu sendirian merasa sangat kagum. It's Landersman, sir, in S11. I've got him. I believe we owe this chap something. Dan film pun tamat. Ya, semoga semuanya terhibur dengan konten kita. Terima kasih juga sudah menonton video yang seadanya ini. Jika suka silahkan di like tombol sukanya dan jangan lupa untuk di subscribe. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam buat keluarga di rumah.